Ibu lagi ngapain sih? Ibu sedang menyiapkan proyek besok. Saat ini, ada 2 lahan yang tersedia, tapi ibu belum memutuskan mana yang akan dipilih. Pilih yang ini. Lahan ini bisa dikembangkan jadi resor yang indah. Nuan, kamu kok tahu? Aku dan Papa pernah ke sini dulu. Papa bilang, kalau dibangun rumah kecil di sini, pagi-pagi bisa dengar kicauan burung, siangnya bisa main air di tepi sungai, dan malam hari bisa lihat bintang-bintang yang berkelap-kelip jatuh ke permukaan sungai, seperti lampu-lampu kecil. Ibu, kalau dibangun rumah besar di sini, pasti akan ramai sekali. Banyak orang datang main ke sini, seperti yang Nuan suka, main-main di taman. Oke, baiklah, Ibu ikuti saranmu. Kalau begitu, tidur bareng aku malam ini, ya? Oke, kamu tidur duluan, ya? Ibu menyusul setelah selesai kerja. Hore! Sun Yanwan. Hari ini grup Lu menggelar konferensi investasi. Kamu masih berani datang? Kataku dulu, kamu harus bangun kariermu sendiri. Konferensi investasi grup Lu, tentu saja saya harus hadir. Proyekku adalah investasi di Hurricane Entertainment, membina bintang cilik untuk ikut ajang pencarian bakat. Perkiraan nilai pasar, 300 juta yuan. Wah, angkanya sangat tinggi. Wah, ini benar-benar jadi pertarungan seru. Memang pantas, lulusan terbaik dari luar negeri, Sun Yanwan. Dengan apa kau berani bersaing melawan Man-Man? Sun Yanwan, lalu proyekmu sendiri? Jangan-jangan kau takut dan tak berani memperlihatkannya? Proyekku adalah akuisisi lahan dermaga tua di kawasan Pelabuhan Timur. Hahaha. Sun Yanwan, kau benar-benar gila. Lahan rusak itu, bahkan kalau diberikan gratis pun aku tak mau. Bukan tanah rusak yang kupilih, tapi lahan potensial yang bisa diubah jadi resor mewah. Ternyata dipilih sendiri oleh anak kecil. Sun Yanwan, jangan bikin malu. Sun Yanwan, kau benar-benar nurutin omongan bocah kecil? Untungnya perusahaan keluarga Su tidak jatuh ke tanganmu. Tuan Li, detail proyek sudah final, kan? Nona Sumen, pemilik Hurricane Entertainment kabur, semua investor menarik dananya. Apa? Sepertinya proyekmu juga nggak sehebat yang kau kira. Ya, kira-kira proyekmu bisa sebagus apa? Cuma sebidang tanah biasa. Berapa untungnya sih tanah ini? Baru saja disetujui untuk pembangunan resor. Sekarang, nilai konservatifnya saja sudah mencapai 10 miliar. Kalau tak percaya, silakan telepon langsung untuk konfirmasi. Yang dia katakan memang benar. Tanah itu benar-benar bernilai 10 miliar. Selamat, adikku tersayang. Kau cuma lebih beruntung sedikit dariku saja. Jangan sombong. Hasil akhir yang bicara. Hasilnya adalah, kau bahkan tak tahu siapa ayah kandung anakmu sendiri. Sampai sekarang, wanita tak bermoral yang melahirkan anak di luar nikah, dan gagal menghidupi anaknya sendiri. HMPH, kau pikir layak dibandingkan denganku? Kalau grup Lu tahu wajah aslimu, lihat saja apakah mereka masih mau menyuntikkan dana padamu. Diam. Apa? Aku salah, 5 tahun lalu kau kecelakaan dalam kondisi hamil tua, dan bayimu tetap tak tertolong. Bu, kenapa ini? Dia ibumu. Anak itu. Dia jelas-jelas baru saja bersenandung. Ibu? Siapa ibu? Dia hanyalah aktris yang direkrut Sun Yanwan. Untuk merebut warisan keluarga Su. Kamu sudah kecanduan panggilan, anak kecil, ini, ya? HMPH. Kan sudah kubilang. Kecelakaan malam itu sangat parah. Dokter bahkan bilang tak ada harapan lagi. Kau justru tahu semua detail ini begitu jelas? Dulu, mengapa kau tega membiarkan adikmu sendiri dalam bahaya tanpa peduli sama sekali? Kau berada di lokasi kecelakaan 5 tahun lalu itu. Apa-apaan ini? Mana mungkin aku ada di sana? Aku sudah menyelidikinya belakangan. Meski rekaman CCTV pinggir jalan buram, tapi mobil sport perak yang diparkir di tikungan jalan itu milikmu, Sumen. Kenapa kau tak datang menolongku saat melihatku celaka? Malahan pura-pura tak tahu, justru itu yang aneh.
Ini tangkapan layar dari kamera dashboard sopir yang lewat. Meski hanya separuh plat nomor yang terlihat, nomor akhir 666 itu pasti mobilmu. Kan? Kau tak hanya tak menolongku, bahkan tak pernah menjengukku di rumah sakit setelah kejadian. Mengapa? Waktu itu aku sedang dalam keadaan mendesak. Lagi pula, kaulah yang nekat one night stand dengan pria tak dikenal di New York. Lalu hamil? Itu urusanmu sendiri. Kalau memang bukan urusanku, kenapa kau malah panik begini? Ayah, lihat dia. Itu karena dia sendiri yang tidak menjaga diri, sekarang malah menyalahkan aku. Cukup, membahas masa lalu yang sudah berdebu. Apa gunanya sekarang? Manman adalah saudara perempuan kandungmu. Kalau memang curiga, harus ada batasnya. Manman, ayo pergi, ya? Inilah kecelakaan 5 tahun lalu itu. Akulah yang menyelidiki wanita bernama Sumen itu. Segala hal yang terjadi di New York 5 tahun lalu, terutama rekaman kamera dashboard, benar, kan? Ayah, hari ini bibi jahat itu bilang anak ibu sudah meninggal. Bukankah aku anak ibu? Kamu memang anak ibuku. Tapi sekarang belum waktunya. Masih terlalu dini. Kita harus sabar menunggu sedikit lagi. Ya? Ya? Oke. Mau kemana kamu? Aku perlu lapor ke kamu tiap kali mau pergi? Bu, mau kemana? Aku ikut juga. Aku harus jaga ibu. Ibu mau ketemu Tuan Lu. Hari ini dia baru saja menginvestasikan dana ke perusahaanku. Setidaknya aku harus datang langsung untuk ucapkan terima kasih. Malam ini dia ada rapat penting lintas negara. Jadi dia tidak menerima tamu sama sekali. Aku tunggu di bawah gedung kantor Lu Group saja. Cukup ketemu sebentar, sekadar menyampaikan rasa terima kasih. Rapatnya bakal berlangsung sangat larut. Kamu tidak akan berhasil ketemu dia. Dari mana kamu tahu semua ini begitu detail? Lu Chen Yuan, apa sebenarnya yang kau sembunyikan? Atau, jangan-jangan kau takut kalau aku bertemu dengannya? Orang-orang seperti dia, yang bisa duduk di posisi itu, memang bikin was-was. Caranya pasti rumit dan tak terduga. Kalau kau nekat temui dia, aku khawatir kau malah dimanfaatkan. Ini urusanku, minggir. Baik, hari ini aku tidak jadi pergi, bukan karena aku nurut perintahmu. Aku sendiri yang membatalkannya. Semua yang kau sembunyikan dariku, aku pasti akan cari tahu sampai tuntas. Tapi sampai saat itu terjadi, kau cukup lakukan tugasmu seperti biasa. Jangan coba halangi aku. Aku sudah suruh sekretaris cari data dasar tentang Tuan Lu. Sebentar lagi pasti sudah dikirim ke emailku. Semua data soal Tuan Su dan Tuan Lu diblokir total. Tak satu pun yang bisa diakses. Bu, malam ini tidur bareng aku lagi? Ya, baik. Mama tidur bareng kamu malam ini. Tuan Su, ada masalah besar. Ada orang nyebar fitnah di media sosial. Katanya investasi itu didapat dengan cara curang. Kehidupan pribadimu kacau balau, asal-usul anakmu bahkan diragukan. Katanya kau sama sekali nggak paham manajemen. Dan semua kerjasama sebelumnya cuma andalan, pengaturan pajak, dan masih banyak lagi rekaman kehidupan pribadi Anda. Harga saham sudah mulai terganggu. Kamu kendalikan media dulu, sisanya biar aku yang tangani. Tuan Su, soal kerja sama pasokan kami, Dewan Direksi kami memutuskan perlu evaluasi ulang. Penandatanganan ditunda sementara.
Tuan Su, kerja sama kami dibatalkan. Tuan Su, kerja sama kami resmi dibatalkan. Orang yang bisa menyelinap mengambil begitu banyak foto kehidupan pribadi saya, hanya Ling Che. Wah, bukankah ini Tuan Su? Bagaimana? Tulisan saya cukup memukau, kan? Pukulan ini khusus untukmu. Serigala tak tahu terima kasih. Tak pernah bisa kau didik jadi setia. Tamparan ini juga untukmu. Menyebar fitnah dan bikin onar. Sun Yanwan, apa sebenarnya yang kau mau lakukan? Jadi kau sengaja bikin keributan di depan mataku? Coba tanya dulu pada Lin Che. Apa saja yang sudah dia lakukan? Dia mengirim puluhan berita fitnah sekaligus. Pasti menghabiskan banyak uang, ya? Paman, tolong bantu aku. Kalau terus begini, benar-benar bisa mati orang. Semua ini perintah Sumen. Aku Su Hongyuan, seumur hidup paling membenci kebohongan. Urusan kalian, selesaikan sendiri. HMPH. Rekam. Bersihkan semua fitnah ini. Sekarang, jelaskan semuanya dengan jujur, atau... Kalau masih diam, bukan cuma perutmu yang kena. Kau pasti tak ingin pakai gigi palsu, kan? Jangan lupa, aku pelatih bela diri profesional. Jangan pukul lagi, aku akan bicara. Semua fitnah tentang Tuan Su, ku buat sendiri. Aku cemburu padanya. Sumen, kakak perempuannya, memaksaku berbohong. Tuan Su sangat kompeten dan berprestasi. Sikapnya pun sangat profesional dan terhormat. Itu semua tuduhan palsu yang kubuat untuk mencemarkan namanya. Aku mohon maaf, dengan tulus, kepada Tuan Su. Satu kali tindakan tegas, langsung ampuh. Bukankah sudah kubilang, kita jaga jarak dulu? Aku tak bermaksud menipumu. Aku sungguh hanya ingin melindungimu. Jadi, aku mohon maaf dari lubuk hati. Maaf. Kalau begitu, buktikan saja. Dijamin puas. Kok pakai kemeja tanpa dasi sih? Mana etika profesionalmu? Ini di depan bos, loh, tentu harus siap buka segelnya kapan saja. Kalau terlalu rapi, jadi membosankan, kan? Malam ini, surat wasiat mulai bergerak. Tidak. Kaulah yang harus bergerak. Sesuai perintah Anda. Tuan. Aku rasanya seperti tenggelam. Aku benar-benar tenggelam. Kau terus menekanku, terus menekanku. Kau bunuh aku pelan-pelan, sangat pelan. Oh. Aku rasanya tenggelam, kita semua tenggelam. Sun Yanwan cuma butuh Tuan Lu tahu kejahatanmu. Coba lihat, gimana lagi kau bisa dapat investasi. Ah, siapa itu? Maaf, Bibi, gaun baruku kok malah kamu yang pakai. Kamu buta? Ya. Kau yang buta? Tuh, apa-apaan, mau ganggu ibuku lagi. Ada apa ini? Anak ini kok makin mirip Sun Yanwan ya? Mustahil. Anak itu sudah pasti mati. Aduh. Sumen, kau sedang apa? Apa yang bisa kulakukan? Cuma usap kepala? Kok gimana sih? Lebay banget. Ibu, dia tarik rambutku. Nana sakit banget. Maaf, Bu, telat datang. Keluarkan barang di tanganmu. Ngomong apa sih, kamu? Tak ada apa-apa di tanganku. Berani sentuh anakku lagi. Kau akan tahu arti
bunga ditambah pokok, darah dibayar dengan darah. Kamu berani mengaku jadi orang lu di sini, lalu apa? Keluarga lu memang hebat, tapi lalu bagaimana? Saya pengusaha serius yang datang ke grup lu untuk bahas kerja sama strategis masa depan, dan kamu malah bikin onar di kantor orang lain, mengintimidasi anak kecil? Gila benar, Sun Yanwen. Sun Yanwen, jangan terlalu senang dulu, kamu tak akan pernah bisa menyamai aku selamanya. HMPH. Bu, kenapa bibi jahat tadi narik rambutku? Karena dia punya rahasia gelap dan takut ketahuan. Jangan takut, nak, mama di sini. HMPH. Untungnya aku cepat tanggap, satu bukti sudah aman di tangan. Proses secepatnya. Hasilnya harus sampai ke meja saya, sebelum orang lain sempat bernapas. Uang bukan halangan, bayar berapapun, asal cepat. Kalau anak itu benar-benar anak Sun Yanwen, maka pria itu Lu Chengyuan. Tapi tadi jelas aku lihat mobilnya di sana. Kamen, aku baru dapat ide brilian. Kali ini, Sun Yanwen bakal bayar 2 kali lipat, dengan bunga. Siapapun orang tuamu, jangan sekali-kali berani menghalangi jalanku. Aku harus buktikan, aku 100 kali lebih hebat daripada Sun Yanwen. Hari ini masih belum ketemu Tuan Lu. Lu Chengyuan. Grup Lu. Aku ingin jadi Tuan yang sesungguhnya. Ini edisi terbatas eksklusif merek kami. Harganya minimal 6 digit. Oke. Semuanya bungkus rapi. Sekarang juga. Palsu, semuanya palsu. Ini tim ahli yang kubayar mahal, untuk bikin semua ini terlihat nyata. Laporan saham, nomor telepon direktur, semua dipalsukan. Lu Chengyuan, kenapa kau benar-benar mendekatiku? Apa kau memang punya maksud tersembunyi? Tidak ada satupun jejak yang ketemu. Apa? Aku benar-benar terlalu curiga? Bentuk dan posisi tanda lahir ini persis sama dengan milikku. Jangan-jangan putriku masih hidup, Bu. Kenapa wajahmu pucat begini? Tidak apa-apa, sayang. Tanda lahir ini sudah ada sejak kamu kecil, kan? Iya, ayah bilang ini kupu-kupu kecil khusus untuk Nuan-Nuan. Modelnya sama persis dengan punya ibu. Nuan-Nuan punya tanda lahir yang sama persis denganku, dan juga menderita asma seperti aku. Lu Chengyuan, apa sebenarnya yang kau sembunyikan dariku? Bu, lagi mikir apa sih? Nuan-Nuan, rambutmu sudah panjang nih. Maukah ibu potong sedikit saja? Boleh, boleh. Ibu mau potong rambutku? Ya. Ayo, makan buah dulu. Oke. Bu, aku ngantuk nih. Iya, ibu antar kamu tidur, ya. Aduh, Aku bawa anak ini tidur dulu, ya. laporan tes DNA akan dikirimkan sebentar lagi. Cegat segera. Ganti dengan hasil palsu. Nian Wen. Sekarang belum waktunya kamu tahu kebenaran. Berikan aku sedikit waktu lagi, asalkan bisa dipastikan, kamu dan Wan-Wan benar-benar aman. Aku akan mengungkap semua kebenaran padamu. Termasuk bagaimana aku berhasil selamat dari ambang kematian, dan merebut kembali putri kita. Oke, aku datang lagi nanti. Nuan-Nuan, ibu pergi rapat dulu. Kamu main sendiri dulu di sini, ya? Hei. Cepat masukkan virusnya.
Sesi demonstrasi dalam rapat lelang besok. Buka di depan umum. Aku ingin semua orang melihat kehidupan pribadinya yang memalukan. HMPH, aku sudah edit begitu banyak foto. Besok harus kuberikan kejutan besar buat Sun Yanwan. HMPH. Oke. Ayah, paman jahat itu tanamkan virus di laptop ibu. Katanya besok ibu akan dipermalukan di depan umum. Jangan takut, Nuan. Ayah segera ke sana. Dan, jangan ceritakan kejadian hari ini ke ibu dulu. Kenapa, sih? Soalnya ayah mau kasih kejutan buat ibu. Busu, kenapa belum mulai juga? Jangan-jangan kamu malu? Lin Che, apa maksudmu datang ke sini? Kalau tidak salah ingat, kamu bahkan tidak diundang, kan? HMPH. Bahkan bebek pun boleh masuk. Lalu kenapa aku tidak boleh? Tuan Su, silakan mulai saja. Kalau tidak, aku yang akan menggantikanmu. HMPH. Lin Che, apa yang sedang kamu lakukan? Bu, jangan khawatir, ada tontonan seru nanti. Nah, untuk bagian berikutnya, aku yang akan menyampaikannya atas nama Tuan Su. Siapa tahu, ada kejutan mengejutkan juga. Wah, ini apa? Foto pribadi mereka? Wah, panas banget, ya? Wah, astaga, ini benar-benar meledak. Bukan itu, mana mungkin? Astaga. Jangan lihat. Jangan lihat. Wah, ada chatnya juga, sepertinya ada yang ingin menyedot perhatian dari presentasiku. Sayangnya, akting buruk justru mengungkap siapa dalangnya. Kamu. Pasti kamu yang mengganti isinya. Aku menghabiskan semalam penuh mengatur dokumen tender. Dari mana waktu untuk mengedit foto intim begini? Foto-foto ini, kok sepertinya semua milikmu sendiri? Lin Che, semua ini akibat ulahmu sendiri. Ayah, ini aku yang ambil gambarnya. Ayah, dengarkan penjelasanku dulu. Jelaskan apa? Kamu sudah mempermalukan seluruh keluarga Su. Keluar dari sini. Sekarang juga, tunggu dulu. Setelah bikin onar begini. Kira-kira bisa kabur tanpa minta maaf? Cepat minta maaf, sekarang juga. Atau mau langsung masuk penjara? Maafkan saya. Sungguh-sungguh, ayo pergi dari sini. Cepat. Barusan hanya gangguan kecil. Mari kembali ke agenda utama, rapat tender kali ini. Ayo, makan iga babi. Ayo. Soal rapat tender tadi, terima kasih atas keberhasilan proyek ini. Perusahaan sudah siap untuk go public. Untuk apa berterima kasih? Saya belum melakukan apa-apa. Lu Chenyuan, kalau bukan karena PPTMU dan kecerdikan Nuan, yang bocor nanti mungkin justru foto jelekku. Bantuan ini takkan kulupakan. Aku membantumu bukan untuk meminta balas budi. Lalu kenapa? Karena kalian semua sangat berarti bagiku. Hasil tes kecocokan DNA Nuan keluar malam ini. Ngomong-ngomong, kapan ulang tahun Nuan? Hadiah apa yang diinginkannya? Tanggal 7 bulan depan. Nuan ingin, Bayi prematur itu berisiko tinggi. Kamu mau? 7 Mei. Nuan ingin pergi ke taman bermain raksasa. Tanda lahir yang sama, dan pada hari yang sama pula. Jangan-jangan,
dia benar-benar. Hasil tesnya sudah keluar. Intuisi wanita terkadang lebih tajam daripada petir menyambar. Berdasarkan analisis DNA terkini, tidak ditemukan hubungan biologis antara Sun Yanwan dan Lu Xingnuan. Mustahil! Apakah tanda lahir itu cuma kebetulan langkah belaka? Kamu, bukan anakku? Berikan aku sedikit waktu lagi. Sampai semua bahaya tersembunyi benar-benar lenyap. Ya, Bu. Kok belum tidur bareng aku juga, sih? Nuan-nuan sampai mimpi buruk, loh? Maafkan aku, Ibu segera datang. Aku antar Nuan-nuan tidur dulu. Lalalala. Dasar ilmiahnya, tidak adanya emosi tidak membuktikan apa-apa. Yang kuyakini hanyalah perasaanku sendiri. Sun Yanwan, kenapa sejak kecil kamu selalu lebih unggul dariku? Padahal akulah putri sulungnya. Bukankah ini laporan tes yang kusuruh ke New York? Ternyata hasilnya sudah keluar begitu cepat. Selesai. HMPH. Sun Yanwan, kamu kan dikenal sangat hebat. Maka kubacok tepat di luka paling dalammu. Keluar, sekarang juga, baca ini dulu. Lalu mungkin kau akan memohon agar aku tetap di sini. Berdasarkan hasil analisis DNA terkini, diketahui bahwa Sumen dan Lu Xingnuan memiliki hubungan darah yang tak terbantahkan. Kapan kau melakukan tes kecocokan DNA ini? Pentingkah itu? Yang penting justru, Lu Xingnuan memang anak kandungmu sendiri. Dan akulah bibi kandungnya. Laporan ini benar-benar sah, 100% autentik. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa laporan dariku justru palsu? Adikku, tidakkah kau merasa aneh? Seorang pria bayaran, seperti dia, kenapa justru begitu tertarik padamu? Dan mengapa anakmu malah berada di tangannya, seperti sudah direncanakan? Aku sudah menyelidiki semuanya sampai tuntas. Lu Chenyuan sama sekali bukan pegawai biasa. Ia menyandang identitas ganda di luar negeri. Dan terlibat dalam banyak jaringan bisnis abu-abu. Orang semacam ini sengaja menculik anakmu dengan perhitungan matang, lalu menyamar untuk mendekatimu. Untuk tujuan apa? Coba tebak. Tuan Su, kabar buruk, entah dari mana bocornya. Katanya kau punya anak perempuan di luar nikah. Saham perusahaan langsung anjlok 7% saat pembukaan pasar. Dewan direksi sedang panik menanyakan penyebabnya. Wah, cepat sekali beritanya menyebar. Jangan-jangan Lu Chenyuan sengaja membocorkan kabar ini? Untuk menciptakan kekacauan, dan segera menekanmu demi uangmu. Siapa lagi yang sudah tahu laporan ini? Hanya kau dan aku, tapi aku tak bisa menjamin apakah Lu Chenyuan sendiri akan membocorkannya. Toh, ia memegang kartu paling kuat. Putrimu sendiri. Adikku, ikatan darah tak bisa dipalsukan. Akulah bibi kandung Nuan-nuan. Tak peduli apa yang terjadi, aku takkan menyakitinya. Pria itu, kau harus lihat benar-benar siapa dia.
Pasar saham malam ini bergerak tak wajar. Butuh bantuan saya? Ayo pulang, kita bicara di rumah. Ningwan, kenapa ini? Lu Chen Yuan. Mari kita bicara baik-baik. Dengarkan penjelasanku dulu. Semua ini kulakukan demi melindungimu. Cukup. Aku sudah muak dengan kebohonganmu. Yang paling kubenci adalah pengkhianatan, bukan sekadar dusta. Lu Chen Yuan, siapa sebenarnya dirimu? Pernikahan kontrak kita batal mulai hari ini. Besok, keluar dari rumahku. Nan, kau benar-benar anakku. Ibu akhirnya menemukanmu. Mulai hari ini, tak ada yang boleh memisahkan kita lagi. Ibu. Ayah mana? Katanya hari ini akan ajak aku ke taman hiburan. Ayah harus pergi sebentar, ada urusan mendadak. Nanti dia pulang. Aku tahu ayah pasti sedang menangani urusannya. Kemarin aku tak sengaja mendengar ayah menelepon. Katanya pelaku yang menyakiti ibu sudah teridentifikasi, dan semua dalang di baliknya, tak satu pun akan lolos. Ayah juga bilang, siapapun yang berani menyentuh istri dan putriku, akan membayar mahal. Nuan, janji sama ibu. Urusan ini biar ditangani orang dewasa. Kamu tinggal tumbuh bahagia, ya? Hem. Ibu tidak takut. Ayah itu luar biasa hebat. Dia bisa menghabiskan semua penjahat sampai tuntas. Jadi, pelaku yang menyakitiku itu adalah kecelakaan 5 tahun lalu? Kakak memang cepat sekali. Sudah duduk nyaman di kursi yang seharusnya jadi milikku. Sekarang bukan saatnya adik bersikap keras kepala. Coba lihat harga sahamnya. Mengakuisisi perusahaanmu, tinggal menunggu waktu saja. Struktur bisnis? Aku tunjukkan padamu, apa itu kerangka sebenarnya. Insentif kebijakan pembebasan pajak selama 30 tahun ke depan. Plus dana riset khusus senilai minimal 1 miliar yuan. Penanggung jawab proyek. Selamat malam, Su Nianwan. Dunia bisnis itu medan perang. Senjata sejati bukanlah sensasi media, melainkan strategi yang tak terlihat. Ini bukan sekadar klaim, ini pencapaian nyata dan benteng teknologi yang tak bisa ditembus. Mau rebut posisiku? Silakan coba. Boleh saja. Tunjukkan laporan laba dan sertifikat paten yang lebih unggul dari milikku, bukan sekadar lebih tinggi. Ngomong-ngomong, kakak, 3 pemasok yang kau hubungi secara diam-diam itu baru saja memperpanjang perjanjian eksklusif 5 tahun dengan aku, setengah jam lalu. Denda pelanggarannya kini 3 kali lipat dari nilai awal. Kau terlalu buru-buru mengambil keputusan. Sebelum beraksi lagi, pastikan dulu, apakah orang-orang yang kau suap benar-benar tertarik pada uangmu, atau cuma pura-pura? Su Nianwan, jangan senang dulu. Putrimu sendiri bahkan masih tertipu sampai sekarang, dan kau dibiarkan terus-menerus dibodohi selama bertahun-tahun. Jadi, hidupmu tetap gagal, kan? Hidupku tidak perlu penilaianmu, apalagi dari orang sepertimu. Kalau kau masih belum pergi, aku langsung telepon satpam. Siapa itu? Lin Che, apa yang sedang kau lakukan? Niewan? Oh tidak, Busu, tolong pinjamkan aku uang. Aku terlilit utang judi. Kalau tidak dilunasi malam ini, mereka akan memotong tanganku. Turunkan semua barang itu. Sekarang juga, keluar dari sini, langsung. Kalau tidak,
Aku langsung telepon polisi. Abi. Bu, aku haus. Jangan sentuh Sun Yanwan. Transfer 500.000 sekarang juga. Kalau tidak, Bu, lepaskan dia. Berapapun yang kau mau, aku akan berikan semuanya. cepat, transfer ke rekening luar negeriku, sekarang. Lin Che, peringatan terakhir dariku. Penculikan dan pemerasan ini cukup untuk mengurungmu 20 tahun penuh di penjara. Kalau kau pergi sekarang, aku bisa anggap semua ini tak pernah terjadi. Jangan banyak omong. Aku sudah hancur total, dan kalian semua yang memaksaku sampai begini. Lepaskan putriku, sekarang, jangan mendekat. Ayah, Jangan panik. Lagi pula, kau hanya ingin uang, kan? Aku yang akan menggantikannya. Aku jauh lebih berharga daripada dia. Cepat transfer uangnya ke aku. Apakah Nuan-Nuan terluka? ayah di sini, Nuan-Nuan, jangan takut, kamu aman. Diam dan jangan bergerak. Halo, ada apa? Ada perampokan dan pencurian di gedung 38, perumahan Danau Hijau. Segera kirim tim ke sana. Nuan-Nuan, maafkan Mama. Kamu terlambat, Lu Chen Yue. Apa maksudmu datang ke sini? Aku tahu sekarang kau tak ingin melihatku. Tapi kebenaran tak lama lagi akan terungkap. Maukah kau menyaksikannya bersamaku? Sudah sangat larut. Lagi mau pergi kemana sih? Ada urusan mendesak di New York. Aku harus berangkat sekarang. Sampai titik ini, masih mau kabur kemana lagi? Lu Chenyuan. Kau seenaknya menerobos masuk rumah keluarga Su. Aku malah ingin bertanya padamu. Apa sebenarnya niatmu? Aku? Apa yang aku lakukan? Lebih baik kau lihat ini dulu. Baik-baik, ya? Lihat sendiri bagaimana Su Men memperlakukan Sun Yanwan 5 tahun lalu. Ini, apa ini? Dan ini juga. Dia harus pergi, sekarang juga, anak itu jangan digerakkan, selesaikan ini. Sisa pembayaran akan masuk ke rekeningmu. Ini palsu, ayah. Semuanya hasil rekayasa dia. Percayalah padaku, dia pasti datang untuk membantu Sun Yanwan merebut warisan keluarga. Sumen bahkan sudah sampai sejauh ini. Masih mau berdalih juga. Ya, malam itu, 5 tahun lalu, aku juga ada di jalan itu. Aku melihat sendiri bagaimana Nianwan terjebak di dalam mobil yang ringsek itu. Dia berdarah hebat. Aku pecahkan kaca mobil dan angkat dia keluar. Di ambang kematian, dia masih sempat berbisik, selamatkan anak ini dulu. Aku bawa dia ke rumah sakit. Dalam 1 malam penuh, dokter memutuskan harus segera dilakukan operasi sesar darurat. Saya menunggu di depan ruang operasi sampai pukul 3 pagi. Lalu apa hasilnya? Yang saya dapatkan hanyalah bayi perempuan prematur. Dan satu lagi, Sun Yanwan yang mungkin tak akan pernah mengingatku lagi. Benar-benar tak kusangka, bagaimana mungkin aku punya anak perempuan sekejam ini? Semua ini kubuat karena paksaannya. Ayah, sejak kecil kau sudah memihak dia, padahal aku jelas-jelas putri sulungmu. Kau terus memujinya, pintar, cantik, sempurna. Bahkan warisan keluarga, Sushi, pun kau berikan padanya. Jadi kau tega menabraknya dengan mobil? Kau bahkan ingin menabraknya 100 kali, 1000 kali? Kau ingin menghancurkannya sampai tak berbentuk, hanya agar bayinya lahir prematur, benar kan? 5 tahun, tahukah kau bagaimana hidupnya selama 5 tahun ini? Ini adalah surat diagnosis amnesianya 5 tahun lalu. Dia benar-benar lupa, siapa diriku. Dan dia juga lupa, bahwa malam itu dia bersamaku, dan itu pun sudah ia lupakan. Akulah ayah kandung Nuan-Nuan. Dan semua ini, semuanya, dirancang olehmu sendiri. Tadi kau bilang kaulah. Ayah Nuan-Nuan. Benar. Orang yang bersamamu malam itu 5 tahun lalu, itu adalah aku. Kau berbohong. Pria malam itu jelas-jelas Tuan Lu. Mobil milik Presiden Grup Lu, yang kulihat sendiri, keluar dari hotel itu malam itu. Tuan Lu yang angkuh dan tak tersentuh itu. Mana mungkin kau,
Luo. Kalau begitu, lihat baik-baik ini. Ini tidak mungkin. Kau pasti sedang berbohong padaku. Pagi itu kau sendiri bilang padaku, kalau kau hanya pekerja klub malam biasa. Baiklah, ku beritahu kau yang sebenarnya. Orang yang bersama Niwan di hotel malam itu adalah aku. Orang yang kemudian kembali mencarinya, untuk bertanggung jawab atas dirinya, adalah saya juga. Ningwan, sebenarnya, saya tak ingin menipumu. Tapi saya harus mengungkap kebenaran, tanpa kompromi. Hanya dengan begitu, kamu dan Wan benar-benar aman. Kumohon, jangan salahkan aku. Hahaha. Ternyata selama 5 tahun ini, aku begitu mati-matian berusaha mendekati Direktur Lu, dan dia justru berada tepat di depan mataku. Aku tidak percaya, tidak, aku benar-benar tidak percaya. Man. Boleh percaya, boleh juga tidak percaya, tapi ini nyata. Tuan Sule. Karena kau ayah Nian Wan, aku bisa memaafkanmu kali ini, tapi sebaiknya kau bawa dia menyerahkan diri. Sekarang juga, kalau tidak, aku akan habiskan seluruh jaringan keluargamu sampai ke akar-akarnya. Man. Dosa yang kau lakukan tak bisa diampuni. Cepat, ikut aku menyerahkan diri. Ayo pergi. Aku tetap tidak percaya. Tidak, ini mustahil. Jadi semua, kebetulan, itu? Bukan kebetulan sama sekali. Kau tiba-tiba muncul dalam hidupku, berulang kali menyelamatkanku dari krisis. Semua itu pura-pura. Baru setelah melihat tanda lahirmu, aku yakin, kaulah ibu kandung Wan. Tapi caraku, salah. Maafkan aku. Kau boleh membenciku, boleh marah karena kutipu. Tapi percayalah padaku. Dari malam 5 tahun lalu hingga detik ini, perasaanku padamu tak pernah palsu. Ayah. Ibu, jangan bertengkar lagi. Nuan ingin ayahnya, dan juga ibunya. Kita adalah keluarga, satu utuh. Urusan Lu Chengyuan? Kita bahas pelan-pelan nanti. Akhirnya, ayah beruntung ini berhasil menemukan mamanya? Bukankah semua ini berkat kamu? Hehehe. Hahaha. Ibu, Nuan ada di sini. Paman jahat itu sudah diusir ayah. Ibu nggak perlu takut. Kenapa hatiku langsung terasa hangat begitu melihat anak ini? Bagus sekali. Lain kali pukul pakai tangan ini, gerakannya jadi lebih lancar. Hasilnya jauh lebih terasa. Nuan, obat asmanya sudah diminum belum? Asma. Anak ini kok juga punya asma? Sama seperti aku? Cepat bawa suamimu itu, dan bawa anak itu kembali menemuiku. Kalau tidak, jangan mimpi dapat warisan. Lu Chengyuan, ayo nikah. Bukan pura-pura, ini pernikahan sungguhan. Aku butuh suami sah untuk menghadapi keluarga. Kamu butuh uang, dan kita cerai 1 tahun lagi. Tak ada urusan lagi antara kita. Kayaknya aku benar-benar kacau. Lihat aku, terus-terusan bikin repot orang lain. Ini draft perjanjian pernikahan tambahan, baca dulu. Yang bikin penasaran sekarang. Apa saja klausul spesifik soal kewajiban istri? Urusan pribadi, tidak saling campur tangan. Tentu saja, sesuai perjanjian kerja sama kita. Kontak fisik yang diperlukan bisa dibicarakan bersama. Kalau begitu, kita bisa tingkatkan kerja sama lebih lanjut. Maksudnya, boleh tidur bersama, kan? Boleh dibilang begitu, tapi harus sepenuhnya sukarela, dua belah pihak. Kalau begitu, mitra strategisku, apakah kamu benar-benar bersedia sekarang? Sekarang kita sedang bahas isi perjanjian. Tuan Lu, tolong serius sedikit. Ngomong-ngomong, aku belum tahu pekerjaanmu apa. Bu, ayahku itu pemilik grup Lu. Jangan bilang itu. Aku cuma karyawan biasa, gaji bulanan cuma 3-4 ribu. Jadi mulai sekarang, aku andalkan istriku buat nafkah. Diam, sekarang juga. Ibumu belum tahu soal ini. Jangan kasih tahu dia dulu. Kalau begitu, aku minta uang, supaya tutup mulut. Aku mau pakai outfit kembaran sama Mommy. Janji tahun baru,
Kita janjian dengan Pinky Swear. Kamu. Kenapa masuk tanpa ketuk pintu dulu? Bukannya ini kamar mandi di kamar tidur utama? Sebagai suami dan kepala rumah tangga, aku masih harus ketuk pintu dulu? Lagi pula, dalam perjanjian pernikahan kita, tidak ada larangan soal mandi bersama. Lu Xinyuan, dasar penipu. Ya, aku memang penipu, dan masih ada yang lebih licik lagi. Mau lihat? Tak masalah. Kalau ibu kandung Nuan-Nuan tak kunjung ditemukan, kamu dan Nuan-Nuan tak perlu pulang ke rumah keluarga untuk tahun baru tahun ini. Jiwa ini membimbingku, tapi kepercayaanku tak lagi punya arah. Biarkan aku berjalan. Kemanapun kau memanggilku. Kita sudah menemukan jejak ibu dari nenek. Nuan-Nuan, suka gaun ini nggak? Wah, bukannya ini Busu, di tengah sibuknya persiapan tahun baru, masih sempat antar anak belanja baju sendiri, Anda benar-benar penuh dengan kecemerlangan keibuan. Aku benar-benar tak mengerti, bagaimana bisa kamu jatuh hati pada pria tua, tak berduit, dan lagi-lagi sudah punya anak? Ya siapa suruh kakak sudah tua, sekarang jadi ibu rumah tangga yang sudah matang. HMPH. Di mataku, dia 1000 kali lebih baik darimu. Kamu pikir layak dibandingkan dengannya? Kalau memang sehebat itu, dia tak perlu mengandalkanmu mengantar anaknya belanja baju. Wah, benar-benar dermawan besar ya, mengasuh anak orang lain. Semua model Dira ini, aku ambil semuanya. Pak, ini edisi terbatas dari merek kami. Harga per potong mulai dari ratusan juta rupiah. Oke, bungkus semua. HMPH. Kayaknya kartu ini milik Sunianwan. Ya, kamu kan cuma pria penghibur. Dari mana dapat uang segitu buat sok kaya? Ini bukan kartuku. Logo kartu ini persis sama dengan yang kulihat dulu. Kira-kira aku sepertimu, ya? Cuma bisa mengandalkan pasangan. Pak, nanti kalian lihat sendiri kartu bank ayahku. Berapa nol di saldonya? Jangan sok kaya sampai mukamu bengkak. Kalau nanti gagal transaksi, mau kau bilang apa? Keamanan di sini bukan main, bukan omong kosong. Kalau gagal bayar, kalian bisa masuk penjara bertahun-tahun. Tuan, transaksi senilai 89 juta berhasil diproses. Saldo tersisa, 1 angka 0, alias 0 besar, 20, 39, 99 0. Apa-apaan ini? Istriku. Kayaknya Nuan-Nuan mulai ngantuk nih, mending kita pulang dulu. Deh, iya. Dan semua uang yang dulu istriku keluarkan untukmu. Tak usah dikembalikan. Anggap saja hadiah dariku. Ayo pergi. Lu Chen-Yuan. Logo kartu ini sama persis dengan kartu milik pria di New York 5 tahun lalu. Benar-benar identik. Sebenarnya siapa kau? Logo Heinaka memang milik Lu Group. Tapi aku cuma kebetulan bikin kartu di sana. Uangnya? Semua hasil tabunganku dulu. Aku emang sempat kerja di dunia keuangan beberapa tahun. Untungnya, ikut proyek yang untung besar. Kalau bukan karena mesin pos, yang hanya bisa menampilkan angka sampai 100 juta, saldonya jauh lebih besar dari itu. Lu Chen-Yuan, aku benci teka-teki. Apalagi kalau pasanganku tak terkendali. Aku janji padamu, setiap sennya bersih, tanpa celah. Kalau masih ragu, silakan cek sendiri. Wah, Nyonya Lu, kau khawatir, pria muda, yang kau dukung itu, sebenarnya seorang kriminal berbahaya? Lu Chen-Yuan, kau jelas memiliki kekayaan dan pengaruh yang sangat besar. Lalu mengapa dulu di klub itu? Kau justru mau menerima proyekku ini, benar? Kalau ku bilang, aku tak kekurangan uang.
Apakah jawaban ini cukup memuaskanmu? Penjelasan ini, kuterima, untuk sementara. Jika suatu hari nanti kudapati kau menyembunyikan sesuatu yang sangat penting dariku. Kontrak ini langsung batal, tanpa syarat. Aku pergi dengan tangan kosong, dan menanggung semua kerugian yang kau alami. Jangan lupa, besok siang kita pulang makan bersama keluarga. Ayah mengajak kita semua pulang makan siang besok. Seluruh anggota keluarga akan hadir. Baiklah. Tapi siang nanti aku harus urus dulu urusan pribadi. Kalian, kau dan Wan-Wan, boleh berangkat duluan. Urusan pribadi. Teman lama yang dulu pernah minta tolong, agar aku bantu selesaikan beberapa hal sensitif. Jangan khawatir. Aku pasti sudah tiba sebelum makan malam besok. Nuan-Nuan, ayo ke sofa, kita nonton TV bareng. Tuan Lu, sistem mendeteksi ada pihak tak dikenal yang diam-diam mengambil sampel DNA untuk tes kekerabatan ibu anak. Segera blokir dan ganti hasilnya. Aku khawatir ini adalah langkah awal untuk membahayakan mereka berdua. Jadi, ini putrimu yang kau sebut-sebut itu? Namaku Nuan-Nuan, aku berumur 5 tahun. Selamat tahun baru, kakek, semoga sehat selalu, dan segala urusan berjalan lancar. HMPH. Sun Yanwan, aku sudah menyelidiki semuanya. 5 tahun lalu, semua rekam medis pasca kecelakaan mobilmu di New York. Kau terbaring kritis selama 3 bulan. Bagaimana mungkin kau sempat hamil dan melahirkan? Nuan-Nuan, jangan takut, ibu di sini. Dulu aku terlibat dalam masalah yang cukup rumit, jadi demi keselamatan diriku dan anakku, semua catatan ini disimpan secara rahasia penuh di rumah sakit swasta eksklusif, dan tak pernah dimasukkan ke dalam sistem kesehatan publik manapun. Siapa yang tahu apakah klaim Anda benar-benar akurat? Bu, benarkah dia kakekku? Padahal dia sama sekali tak peduli pada putrinya sendiri, yang bahkan mengalami kecelakaan mobil. Saya harap Bapak benar-benar memahaminya. Nuan-Nuan adalah putri kandung saya, fakta yang tak bisa dibantah sedikit pun. Bapak boleh menerimanya, atau menolaknya, tak satu pun dari itu akan mengubah kenyataan ini. Adapun hak warisan grup Su, yang saya inginkan, bukanlah sesuatu yang harus direbut lewat seorang anak. Saya membawa Nuan-Nuan bertemu Bapak hari ini, karena menghormati posisi Bapak sebagai kakeknya, bukan untuk diadili oleh Bapak. HMPH. Hei, ayo mendekat, biar kakek melihatmu baik-baik. Terus saja berbohong, lanjutkan. Sun Yanwan dan bocah, berbau busuk ini. Akting sandiwara kalian memang sangat meyakinkan. Paman, jangan sampai tertipu oleh mereka. Saat Sun Yanwan lengah, saya berhasil mengambil sehelai rambut si bocah ini, dan setelah dianalisis lewat uji DNA, hasilnya. Hubungan orang tua anak antara Sun Yanwan dan anak bernama Lu Xinwan ini tidak terbukti secara ilmiah. Mereka sama sekali tak memiliki hubungan darah. Sun Yanwan, untuk merebut hak warisan grup Su. Sun Yanwan bahkan berani menghadirkan seorang anak palsu demi menipu bapak. Saya, ini sungguh tak masuk akal. Bagaimana mungkin keluarga Su bisa membesarkan anak seperti kau? Yang begitu tak tahu malu dan menggunakan cara kotor? Paman, Sun Yanwan, kalau skandal ini terbongkar, di mana lagi muka keluarga Su akan diletakkan? Ayah memang ada di hati Bapak, tapi prestasi saya selama bertahun-tahun bagi grup ini, apakah benar-benar kalah telak dari secari kertas tipis ini? Sun Yanwan, masih saja kau berdalih? Bisnis keluarga Su, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, menyerahkan warisan keluarga Su ke tangan orang yang moralnya rusak. Kalau menurutmu, segala usaha dan nilai diriku bisa begitu saja diabaikan, maka hak waris grup Su ini aku lepaskan. Apa? Katamu apa? Ulangi lagi, katakan sekali lagi. Nilai diriku tak pernah bergantung pada kesucian, semu itu, patuh atau tidak, tanpa nama besar Su pun. Aku, Sun Yanwan, tetap bisa membangun karir sendiri dari nol. Kau anak durhaka. Hari ini aku harus menghajarmu sampai tak berdaya. Kau anak durhaka. Kalau tidak, aku tak akan pernah bisa memandang wajah leluhur keluarga Su. Leluhur, Bulie Songwa, jangan takut.
Aku akan melindungimu. Andai anakku masih hidup, usianya pasti sekitar sama dengan Nuan-Nuan. Ah. Nuan-Nuan. Lin Ce, Nuan-Nuan kena asma. Cepat kembalikan obatnya padaku. Aktingnya harus total, jangan setengah-setengah. Wah, aktingmu lumayan meyakinkan juga. Ya, lanjutkan pura-pura. Terus saja. Untuk merebut Susi, kau sudah habiskan semua cara, tanpa sisa. Ayah, Nana benar-benar menderita asma. Aku tidak bohong padamu. Cepat kembalikan obatnya padaku. Aku serius, aku tidak berbohong. Apalagi yang harus kulakukan, agar kau akhirnya percaya padaku. Berlututlah, sekarang juga, berlutut dan minta maaf pada leluhur kita. Baru setelah itu, aku akan berikan obatnya. Baik, aku berlutut. Tangan terangkat. Tongkat api. Berhenti, ham. Bawa obatnya kemari. Nuan-Nuan, cepat hisap. Setelah dihisap, kamu akan baik-baik saja. Lalu siapa kau sebenarnya? Paman itu, dia. Sun Yanwan, suami palsuku. Si, babi, yang bawa anak ke klub kerja. Mereka berdua sudah sepakat dari awal. Kalian berdua malah mau bersekongkol mencuri harta keluarga Anda? Jangan takut, serahkan semuanya padaku. Aku yang urus. Ini keluarga Su, bukan milikmu. Siapa yang mengizinkanmu? Seorang asing, menginjakkan kaki di rumah keluarga Su? Lagi pula, keluarga Su tidak pernah mengakui dirimu sebagai menantu. Apalagi mengakui anak kecil ini, yang asal-usulnya bahkan tak jelas. Tuan Su. Saya adalah Lu Chenyuan, suami Sa Sun Yanwan menurut hukum. Ini akta nikah resmi kami, lihat sendiri. Palsu? Tentu saja palsu. Tapi mari kita buktikan, kau rela berbohong demi tipu daya ini. Bahkan mengorbankan segalanya, benar atau palsu. Cek langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Tapi sebelum itu, aku ingin menyelesaikan satu hal dulu denganmu. Obat penyelamat nyawa anakku, yang kau curi. Obat penyelamat nyawa? Dia hanyalah Sun Yanwan, seorang aktris bayaran yang diminta pura-pura jadi harimau. Anak sekecil ini, bagaimana mungkin bisa akting? Wajahnya memerah, napas tersengal. Atau kalian benar-benar buta, sampai tak melihat ini? Berani sekali. Ini rumah keluarga Su, bukan hakmu. Seorang asing, berani mengatur-atur di sini. Bahkan kalau ada akta nikah, apa yang terjadi pada anak ini? Dia bukan anak Sun Yanwan. Ini bukti mutlak, tidak bisa dibantah. Laporan ini dikeluarkan oleh lembaga uji DNA paling otoritatif di bawah grup Lu. Hasil tes yang resmi dan sah. Di sini tertulis jelas, tanpa ambiguitas. Sun Yanwan adalah ibu kandung Lu Xingnuan, titik. Kalau masih ragu, baca sendiri. Di bawah grup Lu, ini proyek rahasia strategis grup. Tak seorang pun boleh menyentuhnya tanpa izin langsung dari pimpinan grup Lu. Siapa kau sebenarnya? Sampai berani mengintervensi ini? Apa kau kira bisa memerintah keluarga Lu, konsorsium terkuat di negeri ini? Ah, ini tidak mungkin. Grup Lu telah mengakuisisi grup Su, secara resmi. Perjanjian transfer saham, ditandatangani dan sah secara hukum. Ini tidak mungkin, tapi nyata. Ini benar-benar mustahil. Hei, Direktur Su, bos legendaris grup Lu yang namanya sudah bergaung di mana-mana, mengakuisisi saham perusahaan kita, dan kini jadi pemegang saham mayoritas kami. Apa? Ini? Jadi Anda memang sosok legendaris di dunia bisnis, pemimpin sejati grup Lu? Mustahil. Tadi Anda jelas-jelas cuma penjaga malam biasa, Lin Ce. Tadi itu obatnya kau rebut duluan, kan? Dan kau bahkan bersekongkol dengan ayah Su, untuk memanfaatkan obat penawar nyawa anakku, dan memaksa istriku berlutut di hadapan kalian. Kau bilang kau orang luar, tapi kau malah menghina istri dan anakku tanpa ampun, bahkan nyaris membunuh anakku. Kalau saja kau punya sedikit rasa bersalah, seharusnya kaulah yang berlutut dan memohon maaf pada istriku. Aku. Kau. Apa-apaan ini? Kalau tak salah ingat, kau kuliah di sebuah sekolah binaan grup Lu, kan? Dan ayahmu bahkan harus menarik segala macam relasi hanya untuk memasukkanmu ke sana, HMPH. Maaf, itu semua salahku, tangan ini terlalu cepat, aku benar-benar salah, tolong maafkan aku, Tuan Sule. Maaf, makan malam reuni hari ini tampaknya harus dibatalkan. Saya pamit dulu. Ayo pergi, sekarang juga. Hei. Sekarang tidak ada orang lain di sini. Lu Chenyuan, itu semua bohongan. Aku akan jelaskan. Semua ini hasil kerja tim profesional yang kubayar mahal. Laporan,
dokumen saham, nomor telepon, semuanya palsu. Palsu? Lalu bagaimana lagi? Mana mungkin aku bos grup lu? Aku cuma orang biasa, sama seperti kau. Mengapa kau mau repot-repot sampai begini, hanya karena kita mitra bisnis? Bagaimana kalau ku bilang, aku tak tahan melihat siapapun menganiayamu, apakah alasan itu cukup? Aku benar-benar berterima kasih kau datang hari ini, tapi aku benci dibohongi. Jadi sebelum itu, mari kita jaga jarak dulu. Ayah, kakek yang galak tadi siang. Dia bilang, Nuan-Nuan, bukan anak ibunya. Omong kosong. Nuan-Nuan memang anak ibu. Kalau begitu, kenapa ibu tidak diberitahu? Hari ini ibu sangat sedih dan takut sekali. Nuan-Nuan. Dengar baik-baik. Nah, ayah mungkin sudah menemukan sebagian kebenaran di balik semua ini. Dulu, mungkin ada orang yang melukai ibumu, sampai ia lupa hal-hal penting sekali. Kalau kita beritahu sekarang, aku khawatir ia tak akan kuat. Nuan-Nuan, sayang, tenang, ya, tunggu ayah sampai semua bahaya benar-benar lenyap. Kita harus melindunginya dengan sebaik-baiknya, agar ia bisa bahagia lagi. Setuju? Hasil tesnya sudah keluar. Intuisi wanita terkadang lebih tajam daripada petir menyambar. Berdasarkan analisis DNA terkini, tidak ditemukan hubungan biologis antara Sun Yanwan dan Lu Xingnuan. Mustahil. Apakah tanda lahir itu cuma kebetulan langkah belaka? Kamu, bukan anakku? Berikan aku sedikit waktu lagi. Sampai semua bahaya tersembunyi benar-benar lenyap. Ya, Bu. Kok belum tidur bareng aku juga, sih? Nuan-Nuan sampai mimpi buruk, loh. Maafkan aku, Ibu segera datang. Aku antar Nuan-Nuan tidur dulu. Lalalala. Dasar ilmiahnya, tidak adanya emosi tidak membuktikan apa-apa. Yang kuyakini hanyalah perasaanku sendiri. Sun Yanwan, kenapa sejak kecil kamu selalu lebih unggul dariku? Padahal akulah putri sulungnya. Bukankah ini laporan tes yang kusuruh ke New York? Ternyata hasilnya sudah keluar begitu cepat. Selesai. HMPH. Sun Yanwan, kamu kan dikenal sangat hebat. Maka ku bacok tepat di luka paling dalammu. Keluar, sekarang juga, baca ini dulu. Lalu mungkin kau akan memohon agar aku tetap di sini. Berdasarkan hasil analisis DNA terkini, diketahui bahwa Sumen dan Lu Xingnuan memiliki hubungan darah yang tak terbantahkan. Kapan kau melakukan tes kecocokan DNA ini? Pentingkah itu? Yang penting justru, Lu Xingnuan memang anak kandungmu sendiri. Dan akulah bibi kandungnya. Laporan ini benar-benar sah, 100% autentik. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa laporan dariku justru palsu? Adikku, tidakkah kau merasa aneh? Seorang pria bayaran, seperti dia, kenapa justru begitu tertarik padamu? Dan mengapa anakmu malah berada di tangannya, seperti sudah direncanakan? Aku sudah menyelidiki semuanya sampai tuntas. Lu Chenyuan sama sekali bukan pegawai biasa. Ia menyandang identitas ganda di luar negeri. Dan terlibat dalam banyak jaringan bisnis abu-abu.
Orang semacam ini sengaja menculik anakmu dengan perhitungan matang, lalu menyamar untuk mendekatimu. Untuk tujuan apa? Coba tebak? Tuan Su, kabar buruk, entah dari mana bocornya. Katanya kau punya anak perempuan di luar nikah. Saham perusahaan langsung anjlok 7% saat pembukaan pasar. Dewan direksi sedang panik menanyakan penyebabnya. Wah, cepat sekali beritanya menyebar. Jangan-jangan Lu Chenyuan sengaja membocorkan kabar ini? Untuk menciptakan kekacauan, dan segera menekanmu demi uangmu. Siapa lagi yang sudah tahu laporan ini? Hanya kau dan aku. Tapi aku tak bisa menjamin apakah Lu Chenyuan sendiri akan membocorkannya. Toh, ia memegang kartu paling kuat. Putrimu sendiri. Adikku, ikatan darah tak bisa dipalsukan. Akulah bibi kandung Nuan-Nuan. Tak peduli apa yang terjadi, aku takkan menyakitinya. Pria itu, kau harus lihat benar-benar siapa dia. Pasar saham malam ini bergerak tak wajar. Butuh bantuan saya? Ayo pulang, kita bicara di rumah. Ningwan, kenapa ini? Lu Chenyuan. Mari kita bicara baik-baik. Dengarkan penjelasanku dulu. Semua ini kulakukan demi melindungimu. Cukup. Aku sudah muak dengan kebohonganmu. Yang paling kubenci adalah pengkhianatan, bukan sekadar dusta. Lu Chenyuan, siapa sebenarnya dirimu? Pernikahan kontrak kita batal mulai hari ini. Besok, keluar dari rumahku. Nan. Kau benar-benar anakku. Ibu akhirnya menemukanmu. Mulai hari ini, tak ada yang boleh memisahkan kita lagi. Ibu. Ayah mana? Katanya hari ini akan ajak aku ke taman hiburan. Ayah harus pergi sebentar, ada urusan mendadak. Nanti dia pulang. Aku tahu ayah pasti sedang menangani urusannya. Kemarin aku tak sengaja mendengar ayah menelepon. Katanya pelaku yang menyakiti ibu sudah teridentifikasi, dan semua dalang di baliknya, tak satu pun akan lolos. Ayah juga bilang, siapapun yang berani menyentuh istri dan putriku, akan membayar mahal. Nuan-Nuan, janji sama ibu. Urusan ini biar ditangani orang dewasa. Kamu tinggal tumbuh bahagia, ya? Hem. Ibu tidak takut. Ayah itu luar biasa hebat. Dia bisa menghabiskan semua penjahat sampai tuntas. Jadi, pelaku yang menyakitiku itu adalah kecelakaan 5 tahun lalu? Kakak memang cepat sekali. Sudah duduk nyaman di kursi yang seharusnya jadi milikku. Sekarang bukan saatnya adik bersikap keras kepala. Coba lihat harga sahamnya. Mengakuisisi perusahaanmu, tinggal menunggu waktu saja. Struktur bisnis? Aku tunjukkan padamu, apa itu kerangka sebenarnya. Insentif kebijakan pembebasan pajak selama 30 tahun ke depan. Plus dana riset khusus senilai minimal 1 miliar yuan. Penanggung jawab proyek. Selamat malam, Su Nianwan. Dunia bisnis itu medan perang. Senjata sejati bukanlah sensasi media, melainkan strategi yang tak terlihat. Ini bukan sekadar klaim, ini pencapaian nyata dan benteng teknologi yang tak bisa ditembus. Mau rebut posisiku?
Silakan coba. Boleh saja, tunjukkan laporan laba dan sertifikat paten yang lebih unggul dari milikku, bukan sekadar lebih tinggi. Ngomong-ngomong, kakak, 3 pemasok yang kau hubungi secara diam-diam itu baru saja memperpanjang perjanjian eksklusif 5 tahun dengan aku, setengah jam lalu. Denda pelanggarannya kini 3 kali lipat dari nilai awal. Kau terlalu buru-buru mengambil keputusan. Sebelum beraksi lagi, pastikan dulu, apakah orang-orang yang kau suap benar-benar tertarik pada uangmu, atau cuma pura-pura? Sun Yanwan, jangan senang dulu. Putrimu sendiri bahkan masih tertipu sampai sekarang, dan kau dibiarkan terus-menerus dibodohi selama bertahun-tahun. Jadi, hidupmu tetap gagal, kan? Hidupku tidak perlu penilaianmu, apalagi dari orang sepertimu. Kalau kau masih belum pergi, aku langsung telepon satpam. Siapa itu? Lin Che, apa yang sedang kau lakukan? Niewan. Oh tidak, Busu, tolong pinjamkan aku uang. Aku terlilit utang judi. Kalau tidak dilunasi malam ini, mereka akan memotong tanganku. Turunkan semua barang itu. Sekarang juga, keluar dari sini, langsung. Kalau tidak, aku langsung telepon polisi. Abi. Bu, aku haus. Jangan sentuh Sun Yanwan. Transfer 500.000 sekarang juga. Kalau tidak... Bu, lepaskan dia. Berapapun yang kau mau, aku akan berikan semuanya. Cepat, transfer ke rekening luar negeriku, sekarang. Lin Che, peringatan terakhir dariku. Penculikan dan pemerasan ini cukup untuk mengurungmu 20 tahun penuh di penjara. Kalau kau pergi sekarang, aku bisa anggap semua ini tak pernah terjadi. Jangan banyak omong. Aku sudah hancur total, dan kalian semua yang memaksaku sampai begini. Lepaskan putriku, sekarang, jangan mendekat. Ayah. Jangan panik. Lagi pula, kau hanya ingin uang, kan? Aku yang akan menggantikannya. Aku jauh lebih berharga daripada dia. Cepat transfer uangnya ke aku. Apakah Nuan-Nuan terluka? Ayah di sini, Nuan-Nuan, jangan takut, kamu aman. Diam dan jangan bergerak. Halo, ada apa? Ada perampokan dan pencurian di gedung 38, perumahan Danau Hijau. Segera kirim tim ke sana. Nuan-Nuan, maafkan Mama. Kamu terlambat, Lu Chen Yue. Apa maksudmu datang ke sini? Aku tahu sekarang kau tak ingin melihatku. Tapi kebenaran tak lama lagi akan terungkap. Maukah kau menyaksikannya bersamaku? Sudah sangat larut. Lagi mau pergi kemana sih? Ah, ada urusan mendesak di New York. Aku harus berangkat sekarang. Sampai titik ini, masih mau kabur kemana lagi? Lu Chen Yuan. Kau seenaknya menerobos masuk rumah keluarga Su. Aku malah ingin bertanya padamu. Apa sebenarnya niatmu? Aku? Apa yang aku lakukan? Lebih baik kau lihat ini dulu. Baik-baik, ya? Lihat sendiri bagaimana Su Men memperlakukan Sun Yanwan 5 tahun lalu. Ini, apa ini? Dan ini juga. Dia harus pergi. Sekarang juga, anak itu jangan digerakkan. Selesaikan ini. Sisa pembayaran akan masuk ke rekeningmu. Ini palsu, ayah. Semuanya hasil rekayasa dia. Percayalah padaku, dia pasti datang untuk membantu Sun Yanwan merebut warisan keluarga. Sumen bahkan sudah sampai sejauh ini. Masih mau berdalih juga. Ya, malam itu, 5 tahun lalu. Aku juga ada di jalan itu. Aku melihat sendiri bagaimana Nianwan terjebak di dalam mobil yang ringsek itu. Dia berdarah hebat. Aku pecahkan kaca mobil dan angkat dia keluar. Di ambang kematian, dia masih sempat berbisik, selamatkan anak ini dulu. Aku bawa dia ke rumah sakit. Dalam 1 malam penuh, dokter memutuskan harus segera dilakukan operasi sesar darurat. Saya menunggu di depan ruang operasi sampai pukul 3 pagi. Lalu apa hasilnya? Yang saya dapatkan hanyalah bayi perempuan prematur. Dan satu lagi, Sun Yanwan yang mungkin tak akan pernah mengingatku lagi. Benar-benar tak kusangka, bagaimana mungkin aku punya anak perempuan sekejam ini? Semua ini kubuat karena paksaannya. Ayah, sejak kecil kau sudah memihak dia?
Padahal aku jelas-jelas putri sulungmu. Kau terus memujinya, pintar, cantik, sempurna. Bahkan warisan keluarga, Sushi, pun kau berikan padanya. Jadi kau tega menabraknya dengan mobil? Kau bahkan ingin menabraknya 100 kali, 1000 kali? Kau ingin menghancurkannya sampai tak berbentuk, hanya agar bayinya lahir prematur, benar kan? 5 tahun, tahukah kau bagaimana hidupnya selama 5 tahun ini? Ini adalah surat diagnosis amnesianya 5 tahun lalu. Dia benar-benar lupa siapa diriku. Dan dia juga lupa bahwa malam itu dia bersamaku. Dan itu pun sudah ia lupakan. Akulah ayah kandung Nuan-Nuan. Dan semua ini, semuanya, dirancang olehmu sendiri. Tadi kau bilang kaulah ayah Nuan-Nuan. Benar. Orang yang bersamamu malam itu 5 tahun lalu, itu adalah aku. kau berbohong. Pria malam itu jelas-jelas tuan lu. Mobil milik presiden grup lu, yang kulihat sendiri, keluar dari hotel itu malam itu. Tuan lu yang angkuh dan tak tersentuh itu. Mana mungkin kau, Luo. Kalau begitu, lihat baik-baik ini. Ini tidak mungkin. Kau pasti sedang berbohong padaku. Pagi itu kau sendiri bilang padaku, kalau kau hanya pekerja klub malam biasa. Baiklah, ku beritahu kau yang sebenarnya. Orang yang bersama Niewan di hotel malam itu. Itu adalah aku. Orang yang kemudian kembali mencarinya, untuk bertanggung jawab atas dirinya. Adalah saya juga. Ningwan, sebenarnya, saya tak ingin menipumu. Tapi saya harus mengungkap kebenaran, tanpa kompromi. Hanya dengan begitu, kamu dan Nuan-Nuan benar-benar aman. Kumohon, jangan salahkan aku. Hahaha. Ternyata selama 5 tahun ini, aku begitu mati-matian berusaha mendekati direktur Lu, dan dia justru berada tepat di depan mataku. Aku tidak percaya, tidak, aku benar-benar tidak percaya. Man. Boleh percaya, boleh juga tidak percaya, tapi ini nyata. Tuan Sule. Karena kau ayah Nianwan, aku bisa memaafkanmu kali ini, tapi sebaiknya kau bawa dia menyerahkan diri. Sekarang juga, kalau tidak, aku akan habiskan seluruh jaringan keluargamu sampai ke akar-akarnya. Man. Dosa yang kau lakukan tak bisa diampuni. Cepat, ikut aku menyerahkan diri. Ayo pergi. Aku tetap tidak percaya. Tidak, ini mustahil. Jadi semua, kebetulan, itu? Bukan kebetulan sama sekali. Kau tiba-tiba muncul dalam hidupku, berulang kali menyelamatkanku dari krisis. Semua itu pura-pura. Baru setelah melihat tanda lahirmu, aku yakin, kaulah ibu kandung Nuan-Nuan. Tapi caraku, salah. Maafkan aku. Kau boleh membenciku, boleh marah karena kutipu. Tapi percayalah padaku. Dari malam 5 tahun lalu hingga detik ini. Perasaanku padamu tak pernah palsu. Ayah. Ibu, jangan bertengkar lagi. Nuan-Nuan ingin ayahnya, dan juga ibunya. Kita adalah keluarga, satu utuh. Urusan Lu Chengyuan? Kita bahas pelan-pelan nanti. Akhirnya, ayah beruntung ini berhasil menemukan mamanya? Bukankah semua ini berkat kamu? Hehehe. Hahaha.